semua sholat kangge apa? Katanya Allah aqimish sholat li dzikri. Katakanlah sholat untuk mengingatku. Makanya ketika kita sholat pertama itu mengucapkan Allahu Akbar. Apa artinya itu? Allah Maha Besar. Berarti sing besar kok sampeyan pengeran. Nah, berarti ini menunjukkan bahwasanya kita itu lemah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti sampeyan lemah enggak? Lemah sampeyan. Enggak apa-apa nih. Ya, tak apa-apa sampeyan seneng. Itu sebelum kedua ini. Iya, buktinya di kayak itu lesus sampai sambakan. Dan sama tuh tahu ya. Udara bingung dan padahal si saya bingung lah. Apa ini? Ya, itu menunjukkan bahwasanya itu kalian itu lemah. La haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya dan kekuatan illa billah kecuali dengan izin Allah. Kita kesini itu kalau sampai tanpa izin, tanpa kekuatan, tanpa kehendak Allah, saya tidak kurang ini. Karena apa? Dia menggerakkan hati itu sombong. Enggak kan? Makanya banyak orang-orang yang tidak bisa sekolah itu kan hanya karena atas kekuasaan Allah, atas izin Allah sampai bisa kesini. Banyak orang yang lumpuh, nggak bisa mereka gerak-gerak. Terkalangannya, mangannya sudah tulang. Ya, orang di rumah sakit itu pakai di tulang. Tinggal ada dari rumah. Tahu. Ya, itu karena semuanya itu karena. Makanya kalau kita lihat, itu namanya sholat itu adalah mengingat, ya kan, mengingat Allah. Kalau saya selalu ingat, selalu dimonitoring oleh Allah, maka saya tidak akan melakukan kemaksiatan. Ini enggak, ya semua dari kamu kan langsung juga kasusnya, ketengah kasar, mari sholat Jumatan lagi kasar, masa tapi kasar. Keteng enggak ini, enggak cuma itu yo apa yang rasanya, gitu. Makanya kemaksiatan itu diantaranya itu menutup hati kita. Nah percaya coba. Kok iso Pak? Sampe kalau wong nyolong itu ngerti apa ya? Ngerti. Ya kan, enggak mungkin tak ono sing nyolong sing ngerampok korupsi lho. Sampai nek korupsi itu dosa apa? Itu dosa. Dosa, tapi kok dilakoni? Kenapa dosa? Nah, berarti kan sudah tertutup hati kan. Makanya di antara kita melakukan kemaksiatan itu disitulah akan timbul katanya, itu hati kita tuh akan tinta hati hitam itu terus ada. Karena makanya dalam hadis itu mengatakan di dalam tubuh manusia itu ada suatu gumpalan darah. Apabila gumpalan darah itu api, sholat jasadu, maka keseluruhan aktivitasnya itu semuanya baik. Ketika gumpalan darah itu jelek, maka fasadat kulluhu, maka keseluruhnya aktivitasnya itu akan melakukan kejelekan. Apa itu? Menurut dia, yakni hati. Ya, coba misalnya kalau kalian ada tekan terus sana, tak percaya, coba. Ya serius, maka orang korupsi seperti itu ya. Makanya semuanya itu ada hikmahnya. Ada ternyata sholat, puasa, apalagi puasa itu banyak sekali hikmah yang ada di bulan puasa. Ya kan, kalau kita secara perspektif medis lah, saya Islam ya, medis kalau aku dokter ya kan. Makanya orang yang berpuasa di antara balik hikmahnya kita diberikan puasa itu di antara adalah membersihkan darah kita. Buktinya apa? Saya nanti operasi itu teman posisi tak kosong, ya enggak, karena banyak racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Makanya di antaranya juga secara medis itu kita itu mensterilkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Ya kan, apa dalam hati kita semuanya itu.
dan di antara juga mengistirahatkan pencernaan kita. Kan sampai nggak sampai boleh kok mulai itu boleh kan? Butuh istirahat, ya kan? Hidup juga butuh istirahat. Padahal kadang butuh servis kan? Nah kita itu ya cegah kok, digiling kok butuh servis. Ya di antara itu. Dan di antara banyak sekali, di antaranya juga untuk diet lah, diet. Ya sampai mengurangi berat badan supaya dapat pahala dan jangan lewati naik kosong. Makanya dalam hadis itu mengatakan sumu tasifu, puasalah maka kamu akan sehat. Ya, ono tahu poso loro itu ono, aku bingung. Ada lah, iya mesti aja tak turun ikut poso dari loro gitu. Ya mesti. Ya kan? Maka di situ kan banyak. Maka semua apa yang Allah perintahkan semuanya itu adalah ada hikmahnya. Pak Munir, nanti Pak Munir ganti ya. Ada hikmah. Apa yang katakan Allah ketika Allah memerintahkan puasa dalam surat apa? Surat Al-Baqarah ayat berapa ya? Surat ini wajahnya apa? Insya Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi ya. Kalau mengasih sampai harus nanti mengasih iya Pak kayu mau nih yang mesti yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Berarti umat-umat terdahulu ya poso ya kan? Nabi Adam poso. Tidak satu-satu dalam umat dahulu wes. Setiap agama itu pasti ada puasanya. Bukti ini orang Katolik ada puasa, apa puasa ini? Ya. Ada, sama kanyo. Ada puasa, Hindu ada puasanya. Ya kan? Buddha ada puasanya. Semuanya ada puasa, tapi cara syariatnya berbeda. Begitu juga umat dahulu itu juga ada puasanya. Semuanya ada puasa. Supaya apa di sini? La'allakum tattaqun. Supaya nanti dari hasil puasa ini sampai akan menjadi suatu kepribadian yang takwa. Supaya jadi takwa namanya. Makanya Allah itu memberikan suatu bulan yang mana bulan ini sangat barokah, istimewa untuk kalian untuk riyadhah, berlatih menjadi orang yang baik, ya kan? Kapan mana? Enggak bulan puasa sampai tadarus. Bulan puasa jangan tadarus. Seperti yang apa? Biasanya wong itu jarang masjid, saya ini masjid. Karena apa? Karena memburu takjil. Lah iyalah, saya tuh berburu-buru biasanya saya nggak masjid, soalnya kok banyak pilihan takjil. Iya, biasa ikut jalan masjid, saya kira masjid tak ada rusak. Meskipun tak ada rusak, kalau ada duri masjid, nanti tak gorengan mana? Kok sering lah masjid? Iya, aku senang saya kira bulan Ramadan. Soalnya kok ya itu ada kopi, panganan, gorengan, sembarang ya, serba rame ya kan, barokah mulai dodolan kerja semuanya rame, apalagi sekarang akhir-akhir bulan di sana ayo rame berburu baju baru. Iya, soalnya tidak rame, kuburan tidak rame, sepi. Nah itu barokahnya bulan Ramadan ya kan. Yang asalnya sekarang yang asalnya tayangan TV itu gak laku betul, sekarang pakai produk yang siapa barokahnya benar. Ya ini kan di situ ramean ya kan, bisa membentuk kepribadian ya kan. Ya bisa ingat mengenang kapan mana gitu. Apalagi sekarang ini mau bulan-bulan akhir-akhir Ramadan.
yuk tingkatkan takwa kita. Ya, makanya bulan Ramadan ini kita latihan untuk menyiapkan 11 bulan setelahnya. Ya, menyiapkan 11 bulan setelahnya. Supaya apa? Yang dari kebiasaan sehari-hari di bulan Ramadan ini kita lakukan, dilaksanakan di bulan-bulan selanjutnya. Sebab makanya di ayat akhir surah Al-Baqarah ini disebutkan la'allakum supaya bertakwa. Oh, takwa itu ya. Ayo, teman-teman, apa? Takwa. Yakin. Oh, apa itu? Apa ya? Apa ya? Ya, aku lihat ini nggak saya lagi ya. Biasa jawaban lagi sekarang kan ngerti. Di sini aku mau baca ini kamu. Takwa. Oke, kita ambil dari huruf-huruf takwa itu. Takwa itu ada huruf ta, ko, waw, sama ya. Kata Imam Samsuri insyaallah seperti itu. Takwa itu yang pertama hurufnya pertama ta. Ta itu apa? Itu menambahkan suatu tawadu. Apa tawadu? Tawadu. Oh, ya, bro. Oh, ya. SMK salah gini. Tawadu. Maka kita itu di bulan Ramadan supaya kita itu selalu bertawadu, tidak sombong, rendah hati. Buktinya apa? Ya kan kita ketika melihat sesuatu, ketika orang fakir miskin, oh ternyata lapar seperti ini, ya kan? Orang yang biasanya lapar nggak makan sehari seperti ini, sampai duhur iling-iling tercampur. Makanya kita dibelajarkan di bulan Ramadan suruh kita tawadhu, rendah hati, tidak sombong, ya kan? Makanya orang yang semua orang kaya, orang miskin tetap butuh duit, ngerasano harus tawadhu. Maka ketika orang yang cara keberagamannya itu bagus, maka semakin orang itu akan tawadhu dan akan rendah hati. Seperti halnya kalau kita melihat falsafahnya padi sama air laut. Kalau padi semakin menguning maka semakin merunduk. Air laut itu juga semakin dalam airnya semakin tenang. Ya kan, akan tenang. Karena musibah kayak gini tenang nyantai, tak satu kubu. Tenang pada Allah. Iya. Hari lulus kelas SMK kelas, tak usah nyantai pekerjaan ini dilakoni nggak gitu. Tidak usah. Makanya hidup itu jangan dipikir setelah kerja kerja. Kalau ya hari lulus SMK sama itu ini. Nah, kau bingung, saya bingung. Padahal ijazah saya baru ngomong, saya bingung kan. Pikiran ya, hidup itu jangan dipikir, dilakoni. Sudah usaha, tak betul sudah. Pasti akan Allah itu ketika membuat mulut, ya pasti Allah itu akan membuatkan rezeki kita. Jalannya apa? Ikhtiar, usaha, gerak itu. Semangat. Makanya orang-orang sukses itu lahir dari orang yang semangat. Gak ada orang sukses lahir dari orang malas-malasan. Oh, lah, ayo gitu. Nah, orang ceritanya. Sing mau melarat itu lahir ke sing males, yo ada. Maka sing gak suka-suka sing melarat itu ada asal males. Coba orang-orang kaya, giat kerjanya, mulai pagi bangun, pulang sore. Iya, mau sing males, rokok, kopi, nyantai. Ya wes sore itu sama tuh. Maka al-ujrah bi qadri ta'ab. Hasil itu tergantung jerih payah kalian. Ingin sukses, ya usaha, dikeras, kerja. Karena Allah itu tidak akan menciptakan manusia itu melarat. Enggak Allah ceritanya. Soke ya ceritanya. Islam itu mengajarkan kaya. Enggak ada yang mengajarkan melarat. Melarat Allah tadi mengajarkan melarat. Allah tadi. Makanya dalam Islam mengajarkan suruh zakat. Zakat itu sekali wong sing sugih sing melarat. Sing sugih. Makanya zakat, kita bahas nanti. Zakat itu dari kata zada, asal mula zada, berlebihan. Nah, harus satu nisab, ya kan? Kalau punya kambing harus kambingnya 40 harus pakai zakat. Kalau kambing lur ya kita pakai apa zakat, soal zakat. Iya kan? Ya, diajarkan suruh berangkat haji, sing haji suka penuh. Ya, makanya dalam Islam nggak ada yang mengajarkan untuk menarik kamu. Ceritanya gitu. Betul dia mau gitu.
Hah? Itu melarat. Iya, takwa. Qanaah. Kita diajarkan di sini adalah bentuk qanaah. Qanaah apa artinya qanaah? Nggak mikir mana ini. Jadi Rela menerima, ikhlas. Sikap rela menerima. Ya, ridho, syukur. Jangan menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Itu qanaah. Qanaah itu siti qanaah. Ya, harus menerima apa yang Allah berikan, Allah yang berikan kepada kita, ya kan? Suki melarang terima, harus menerima. Makanya Allah itu menerima ridho pada ya, Allah itu suka kepada orang yang ridho atas ketetapannya. Karena apa? Kita harus yakin atas ketetapannya Allah. Pasti Allah itu memberikan ketetapan yang terbaik bagi hambanya. Tak mungkin Allah itu memberikan ketetapan yang tidak ada. Berarti sampai masuk percaya sama ini berarti ini adalah yang terbaik. Alhamdulillah. Kota wow tak bercepat ini. Kalau waro itu apa? Aduh waro itu ya, waro itu adalah waspada. Ya. Waspada, memilih mana yang baik, mana yang jelek. Itu waro, menghindari suatu kemaksiatan. Itu waro, ya kan? Maka sampai ini dalam Ramadan puasa ini kita itu harus waspada, harus menjaga baik ucapan, perilaku, tindakan kita itu harus menjaga supaya kita tidak melakukan kemaksiatan. Yang terakhir, ya yakin atas ketetapan Allah bahwasanya Allah pasti akan yang terbaik. Yakni apa? Optimisme. Kita harus yakin, optimis. Pasti Allah memberikan kepada kita yang terbaik. Pasti kita sukses gitu loh, Rek. Bentar lah gue, Pak. Ya, aja pesimis, dorong melakoni wis korupsi, ya kan, dorong kerja. Apa itu dodolan gitu, tapi soalnya ikut sih dodolan. Oh, ini apa nih? Ikut pojok mana? Ya, itu ya kata dodolan wis. Aku teh ngajar dari guru atau kuliah kok biasa ini. Ya, kalau kuliah wis mengeruh bisa ya. Ya, harus optimis. Pasti Allah itu akan memberikan jalan. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh hidup menuntut ilmu, maka sahhalallahu tariqan. Allah akan memberikan jalannya, memberikan kemudahannya. Lah kan gampang toh. Sampai tak dilakoni, makanya orang jadi pikir dilakoni. Masuk. Saya mikir gini toh, menang ini, ayo stres. Makanya gue stres aja. Ya, dilakoni. Ya. Oh, Maka saya harus yakin. Ada hadis qudsi yang mengatakan Anallahu bi abdi. Saya itu tergantung dari persangkaan hambaku. Ya kan? Dan sampai persangkaan yang melarat teman-teman. Oke, ya. Kaya ya itu, maka kita harus maksimalkan mungkin seperti itu ya. Maka dalam puasa ini hikmahnya apa? Supaya kita nanti setelah puasa menjadi suatu kepribadian yang bertakwa. Nah, setelah puasa itu masih kurang sempurna, masih ganjaran di langit-langit masih belum. Cara yang ingin sempurnakan harus zakat fitrah. Nah, maka zakat itu apa? Zakat secara bahasa itu adalah zakat. Maka orang yang zakat itu berarti orang yang punya kelebihan harta. Maka zakat. Ada yang mengatakan at-thahar, suci. Makanya zakat itu mensucikan harta kita. Ingat, harta kita itu ada sebagian dari hartanya anak yatim, hartanya fakir miskin. Makanya kita harus memberikan sebagian itu kepada anaknya. Berapa? Sebagian, 2,5, nggak semuanya. 2,5. Seharusnya paling banyak. Kok bisa Pak? Namanya take and give, kan? Soalnya kalau kita ibaratkan seperti tawon, ngerti tawon ya? Tawon itu kalau menghisap bunga, ya,
hasilnya sesuai apa yang dia bisa. Sebenarnya gitu. Kita itu mengambil prinsipnya ya harus memberikan sebanyak misalnya gitu. Tapi Allah nggak minta hanya sebagian 2,5% dari itu. Ya, dan sampai bisa bayar pajak kayak wakil sepeda motor setahun mesti rajin. Soalnya kok ditilang. Aku mati, Pak. Tapi ada zakat. Aku aja tak ini namanya zakat ini susah lah. Nah, zakat itu ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, kalau zakat mal harta itu harus 1 nisab, 1 tahun ada aturannya. Kalau tidak sampai 1 nisab, kalau emas 80 gram, kalau kami harus 40, ya kan? Maka harus dizakati. Kalau enggak 1 nisab maka tidak harus zakat. Tapi kalau zakat fitrah ini semuanya wajib, ya wajib bagi orang Islam, laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, orang tua, selama dia masih hidup di bulan Ramadan sampai akhir, dia harus wajib zakat fitrah. Namanya zakat fitrah, zakat untuk mensucikan jiwa kita, fitri suci. Maka puasa ini itu belum sempurna, harus dizakati. Maka kata Nabi itu mengatakan, farada Rasul sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tahratan. Nabi mewajibkan zakat kita itu tahratan, untuk mensucikan, membersihkan lisoib, bagi orang yang berpuasa, min rafasi wal lagwi, dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang kotor. Maka kita ketika bulan puasa itu sering loh ngomong-ngomong elek, merasani, bilang astagfirullah. Mari ngerasani astagfirullah. Ya, nah itu perlu zakat fitrah. Dan di antara manfaat zakat fitrah ini adalah untuk supaya kita itu tahu, peduli kepada fakir miskin, ya kan? Supaya ngerti. Inilah hubungan kita tidak hanya kepada